Perpindahan status dari siswa menjadi mahasiswa tentu adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankannya. Dunia perkuliahan nyatanya memang jauh berbeda dengan masa-masa sekolah menengah yang tentunya membuat kalian menjadi cukup penasaran dan menantang. Di luar sana tak sedikit siswa yang terkadang merasa cemas dan khawatir ketika akan menghadapi masa-masa perkuliahan di dunia kampus. Ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, belajar merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Proses belajar mengajar di dunia perkuliahan pun tentunya akan jauh berbeda dengan sewaktu kalian duduk di bangku sekolah menengah. Kesuksesan belajar mahasiswa di kampus tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu sistem perkuliahan perguruan tinggi, dosen, lingkungan, keluarga, pergaulan ataupun dari diri sendiri. Banyak mahasiswa yang mengejar prestasi bidang akademik dan itu memang tujuan dari seorang mahasiswa. Namun, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan melatih pola pikir. Jika menginginkan prestasi yang baik, usahakan untuk selalu membaca ulang materi yang diberikan dari dosen di rumah atau di kos untuk menguasai mata kuliah yang diberikan. Namun, mengulang materi saja ternyata tidak cukup. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan belajar yang nyaman dan lebih fokus. Berikut tips belajar bagi mahasiswa baru. Pertama, mempersiapkan dengan matang dan review mata kuliah. Proses pembelajaran di dunia perkuliahan tentunya akan jauh berbeda dengan proses belajar di bangku sekolah dulu. Di bangku kuliah ini, kamu akan merasakan bahwa dosen mengajarkan materi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan guru sekolah. Oleh karena itu, kamu pun harus proaktif mempersiapkan materi sebelum masuk kelas. Dosen biasanya akan memberikan rencana materi kuliah di awal semester, sehingga kamu juga bisa memperkirakan harus mempelajari apa sebelum masuk kelas. Jangan lupa pula untuk melakukan review mata kuliah tersebut setelah kelas berakhir, sehingga kamu pun tidak hanya menghafal materi kuliah, namun juga bisa memahaminya. Rata-rata mahasiswa berprestasi menerapkan tips yang pertama ini secara rutin, karena pada dasarnya mahasiswa berprestasi itu memiliki kemampuan memahami yang lebih tinggi dibanding mahasiswa rata-rata lainnya. Kedua, belajar dengan cerdas. Pada dasarnya hal utama yang dibutuhkan untuk meraih prestasi yang baik di jenjang perkuliahan adalah nilai yang melebihi rata-rata. Untuk itu sebagai seorang mahasiswa baru, tentu kamu harus tahu cara belajar dengan cerdas bukan hanya belajar dengan keras satu malam sebelum ujian. Mulailah belajar dengan cerdas ini dari dalam kelas dan usahakan untuk selalu duduk di barisan paling depan agar dapat meminimalisir gangguan yang akan diterima ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dengan memilih posisi duduk di barisan depan, kamu juga akan lebih fokus mendengarkan dosen serta lebih berpotensi dikenal dosen karena terlihat ambisius dalam belajar. Kebanyakan mahasiswa terlalu meremehkan proses belajar mengajar di kelas. Tak sedikit mahasiswa yang kurang mempersiapkan materi kuliah dengan baik sehingga ketika belajar merasakan bosan dan mengantuk di kelas. Jadi, pastikan kamu bukan salah satu di antaranya jika ingin berhasil menjadi mahasiswa berprestasi. Ketiga, manfaatkan jam kosong dengan produktif. Jadwal kuliah tentu saja tidak akan sama dengan jadwal pelajaran di sekolah. Nantinya kalian pasti akan menemukan jadwal kuliah yang jamnya loncat-loncat, seperti misalnya kalian kuliah dari jam 7 pagi, nanti kalian baru ada kelas lagi di jam 12 siang. Jadwal yang seperti ini pasti akan membuat kamu lelah dan bingung harus melakukan apa ketika kos kalian jauh dari kampus. Untuk kalian yang sewa kosnya dekat mungkin bisa tinggal pulang saja. Di jam kosong seperti ini kalian bisa manfaatkan dengan cara belajar dengan teman atau baca-baca di perpustakaan bahkan untuk sekedar beristirahat. Keempat, perhatikan silabus kuliah. Silabus kuliah merupakan uraian dari dosen mengenai rencana perkuliahan. Hal ini umumnya mencakup sub-bahasan apa saja yang nantinya akan masuk di ujian. Informasi ini tentu sangat berharga untuk para mahasiswa, karena tidak semua bahasan yang ada di buku teks akan dipelajari di kuliah tersebut. Tentunya hal ini akan membuat sistem belajar mengajar kalian menjadi lebih terarah dan silabus inilah yang nantinya akan menjadi acuan kalian untuk bisa mempelajari duluan materi yang akan dipelajari sebelum dosen menjelaskannya. Dengan cara ini, nantinya kamu akan memiliki pemahaman materi terlebih dahulu sebelum mendapatkannya dari dosen. Kelima, cari mentor yang hebat. Jika ingin menjadi mahasiswa berprestasi, tentu harus memiliki seorang mentor yang dapat menjadi panutannya dan dapat dimintai saran ketika dibutuhkan. Mentor ini bisa kalian temukan dengan membangun hubungan dengan mahasiswa berprestasi sebelumnya. Sehingga lebih jelas jika ingin bertanya kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi. Pilihlah seorang yang bersedia menjadi mentor selama berada di dunia perkuliahan, dan jangan lupa nantinya kamu harus siap juga menjadi mentor bagi junior yang ingin berjuang mendapatkan apa yang sudah diraih. Mentor yang hebat bisa didapatkan dari mana saja. Oleh sebab itu kalian harus pintar bersosialisasi dan jangan hanya terpaku untuk belajar saja.
Keenam, berpikir terbuka. Jika kalian berambisi untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi, tak perlu ragu karena banyak para mahasiswa baru yang bisa dengan cepat meraih predikat tersebut. Namun, pastikan kalau kalian memiliki pemikiran yang terbuka serta bisa diajak diskusi mengenai berbagai hal. Oleh karena itu, perbanyaklah berdiskusi, tidak hanya dengan teman saja tetapi juga dengan dosen dan seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi. Dengan berdiskusi, pikiran kalian akan terbuka dan akan membuat kalian menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani dunia perkuliahan. Dengan memiliki pemikiran yang seperti ini, nantinya kamu pun akan dengan mudah menyerap materi yang diberikan oleh dosen ketika proses belajar mengajar. Ketujuh, inisiatif dalam mencari informasi. Menjadi seorang mahasiswa tentu akan menuntut kalian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Hal ini akan berkaitan dengan penyebaran informasi penting. Jika dulunya di bangku sekolah kalian selalu mendapatkan surat pengumuman ketika ada informasi penting, maka di bangku kuliah kalian tidak akan mendapatkan surat pengumuman seperti ini. Kamu harus mencari informasi sendiri. Dan perlu kamu ketahui bahwa informasi yang paling penting adalah mengenai tanggal-tanggal penting seperti tanggal ujian, tanggal penyerahan tugas, kapan harus bayar uang kuliah, dan sebagainya. Jadi tak ada salahnya sempatkan diri untuk mengunduh kalender akademik dan catat tanggal-tanggal pentingnya. Selain tanggal penting, kamu juga harus memahami pada pengumuman laboratorium. Kapan kamu harus melakukan praktikum, kapan tugas pendahuluan harus dikumpulkan serta kapan laporan harus dikumpulkan. Demikianlah 7 tips belajar mahasiswa baru yang bisa kamu terapkan agar bisa meraih predikat sebagai mahasiswa berprestasi. Jangan lupa juga niatkan dengan kuat dan memohon restu orang tua, serta menjauhkan diri dari lingkungan yang kurang baik agar kuliah kalian pun dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih.